wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Selamat pagi anak-anak, sehat semua ya? Alhamdulillah, terima kasih. Pada pagi menjelang siang hari ini kalian masih tetap setia untuk mengikuti pembelajaran daring ini. Semoga yang tidak bisa hadir hari ini bukan karena sedang sakit, tapi mungkin karena ada kendala teknis, dan mungkin ada yang sedang punya kepentingan, semoga kepentingannya segera bisa selesai. Baik anak-anak sekalian, kita ketemu lagi di pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Seperti tadi malam sudah saya sampaikan materinya, yaitu untuk pertemuan hari ini kita akan membahas materi menyuburkan kebersamaan dengan toleransi atau tasamuh dan menghargai perbedaan. Nah, untuk tema ini nanti kita akan membicarakan tentang pentingnya kita bersikap toleran atau tasamuh dengan sesama. Di samping itu kita membaca dalil yang terkait dengan tasamuh. Dan dalam materi ini kita akan mempelajari tentang hukum bacaan wakaf ketika kita sedang membaca Al-Quran. Nah, ada dua tema yaitu tasamuh dan bacaan wakaf dalam membaca Al-Quran. Jadi kita akan bagi untuk pertemuan hari ini langsung ke temanya atau kita bahas hukum bacaan wakafnya dulu kira-kira. Kira-kira menurut anak-anak enak yang mana dulu? Karena kalau satu kali pertemuan membahas dua-duanya sepertinya tidak cukup waktunya. Atau mungkin kita temanya dulu ya. Temanya itu tasamuh. Jadi kita membicarakan tentang apa itu tasamuh atau toleransi. Baru setelah membaca Al-Quran, nanti saya berikan tugas untuk kalian sambil menggali informasi di luar pertemuan ini. Anak-anak saya harapkan kalian juga belajar dengan sumber lain. Kali ini kaitannya dengan mengaji Al-Quran, membaca Al-Quran. Harapan saya kalian belajar kepada narasumber yang kompeten. Misalnya kalian di rumah ngaji dengan orang tuamu, dengan ustadz di masjid atau musola, untuk berkomunikasi tentang hukum bacaan wakaf ketika kalian membaca Al-Quran. Di buku paket sudah ada panduannya, ada beberapa hukum bacaan wakaf yang harus dicermati ketika kalian membaca Al-Quran. Nah, untuk itu, setelah pertemuan ini, harapan saya, kalian tergerak hatinya untuk lebih mendalami ilmu tajwid, terutama hukum bacaan wakaf. Nah, sebelum pelajaran dilanjutkan, tugas tidak terstruktur untuk kalian, untuk materi ini adalah kalian menyalin kembali, ya, menyalin kembali contoh-contoh hukum bacaan, tanda-tanda wakaf ini yang di buku paket ini ya. Kan ada contohnya, misalnya wakaf lazim. Tanda wakafnya menggunakan huruf mim. Artinya harus berhenti. Nah, di situ ada contoh bacaan ayyakuna lahu walad lahu ma fis samawati. Itu contohnya di buku paket ya. Nanti kalian salin kembali di buku tulis. Jadi yang saya nilai adalah kemampuan kalian menyalin huruf Arab di dalam buku tulis. Menyontoh persis seperti yang ada di buku paket. Setelah ditulis, kemudian difoto, kirim ke nomor WA saya. Itu ya anak-anak ya. Jadi nanti kalian di samping menyalin, kalian juga belajar mandiri tentang hukum bacaan wakaf dari tanda-tandanya dan cara membacanya. Nah, di sini pentingnya kalian untuk belajar
membaca Al-Quran tidak harus kepada guru di sekolah, tetapi pada guru ngaji di rumah juga bisa. Mungkin dengan kalian menemui guru ngaji di rumah akan lebih mendalami lagi hukum-hukum bacaan yang lain. Nah, ini saya mendorong supaya kalian tidak melupakan belajar ngaji di rumah. Itu ya anak-anak sekalian ya. Nah, untuk itu sekarang saya akan mengajak kalian berbicara tentang tema menyuburkan kebersamaan dengan toleransi dan menghargai perbedaan. Ya, kita buka PowerPoint-nya yang tadi malam sudah saya kirimkan. Seperti biasa, kita akan mengamati peta konsepnya dulu. Jadi ketika kita belajar ini, kita memahami kerangka berpikirnya seperti apa. Supaya kita bisa paham secara global dulu, baru kemudian memahami secara detailnya. Kalau di rumah kalian menghadap ke HP, mungkin ini tidak terlalu jelas ya, tapi bisa diusahakan bisa diperbesar. Kalau yang menggunakan layar lebar mungkin bisa dilihat ya. Peta konsepnya begini. Kita membaca ayat Al-Qur'an tentang toleransi dan perbedaan. Kemudian mengartikan tiap kata atau mufradat, atau dalam bahasa Arab disebut kalimah. Kalau dalam bahasa Indonesia disebut kata. Setelah kita membaca ayat ini, dipelajari kata per atau mengartikan tiap kalimah ya, atau mufradat. Ya. Kemudian memahami kandungannya. Nah, setelah itu baru nanti pertemuan kedua kita akan memahami hukum bacaan. Oh, ini kok mat bunyi di sini. Ini bukan mat tapi bacaan waqaf ya. Ini salah ketik ini mungkin penyusun bukunya. Setelah itu nanti di pertemuan kedua kita latihan menghafalkan ayatnya. Ini ayatnya biasanya suka dihafalkan dulu waktu saya masih muda ini ya. Kan belum ada HP, belum ada WhatsApp dan sebagainya, media sangat terbatas. Ini kalau ada cowok pengen kenalan sama cewek itu membaca dalil ini. Dikirimkan lewat surat itu zaman dahulu. Ini mau kenalan aja pakai baca ayat Al-Qur'an, yaitu itu sih cerita masa lalu ya. Tapi bukan untuk itu sebenarnya. Ini temanya tentang toleransi. Kemudian setelah menghafalkan, kalian diharapkan mampu menerjemahkannya. Kalau sudah mampu menerjemahkan, harapannya kita mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, saya bacakan dulu satu ayat yang terkait dengan toleransi. Di dalam buku paket terdapat di halaman atau ada di halaman 263. Kalau kalian menyimak melalui buku paket, bisa disimak ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Nah, ini ada tanda waqaf, bentuknya huruf jim. Saya lanjutkan. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Ini juga ada tanda waqaf, qaf, lam dan alif bengkong. Saya lanjutkan. Innallaha alimun khabir. Ini terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat atau surat yang ke-49 ayat 13. Biasanya orang suka menghafalkan ayat ini untuk kultum atau ceramah yang temanya tentang saling kenal mengenal. Coba nanti kalian baca di dalam hati dengan menyaksikan buku paketmu atau di layar HP kalian atau di layar laptop kalian. Dibaca sekali lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu
Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Sudah dicoba dibaca ya, di dalam hati juga boleh. Sekarang kita coba artikan secara kata demi kata atau bahasa Arabnya mufrodat. Dari kalimat atau kata ya ayyuha. Ini biasa orang Arab kalau ingin mengambil perhatian itu diawali dengan adatun nida atau kalimat-kalimat perhatian. Begitu juga Allah juga di sini kalau ada kalimat ya ayyuha berarti Allah meminta perhatian. Mengingatkan, wahai. Misalnya di sini ada saya mau bicara dengan virus. Ya virus, dengarkan saya bicara misalnya. Ya Muhammad, ya Hilda, ya Yumna misalnya. Nah ini Allah akan memberikan informasi kepada manusia, maka Allah mengawali kata ya ayyuha kepada siapa? An-nasu. Ya ayyuhan nasu, wahai manusia. An-nas itu artinya manusia. Inna sesungguhnya saya Allah khalaqnakum, khalaqna telah menjadikan saya Allah kum kepada kamu sekalian min dari zakarin seorang laki-laki wa dan unsa seorang perempuan. Wa itu artinya dan ja'alna kami menjadikan kum kamu sekalian syu'uban berbangsa-bangsa wa qabaila dan bersuku-suku. Tujuannya untuk apa? Supaya ta'arofu kalian semua saling kenal mengenal. Jadi di sini Allah mengingatkan kepada manusia sesungguhnya tujuannya Allah menciptakan kalian manusia yaitu dari seorang laki-laki. Jadi dulu kita diciptakan dari seorang laki-laki yaitu bapak manusia Nabi Adam wa unsa dan ibunya manusia yaitu Hawa. Dari dua orang ini yaitu Adam dan Hawa kemudian beranak pinak terus beranak-anak terus berabad-abad lamanya akhirnya menjadi banyak sekali menyebar ke seluruh penjuru dunia dan nanti akhirnya dari satu ayah dan satu ibu ini kalau sudah banyak sekali sudah berpisah di waktu yang berbeda di tempat yang berbeda tujuannya untuk apa setelah jumlah manusia banyak sekali dengan kalimat tadi waja'alnakum dan kemudian manusia dijadikan syu'uban berbangsa-bangsa wa qabaila dan bersuku-suku lita'arafu supaya saling kenal mengenal. Nah ini yang perlu digarisbawahi. Inna akramakum sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian indallahi di sisi Allah atqakum adalah ketakwaan kalian semuanya. Jadi pesan yang disampaikan adalah bahwa manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah takwanya. Walaupun manusia sudah diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku dengan konsekuensi, kalau kalian amati sekarang, kalau kita lihat sejarah di mana Adam dan Hawa diturunkan ke bumi, yaitu di Jazirah Arab, kemudian menurunkan anak cucunya sampai pada Nabi Nuh kemudian menurunkan anak-anaknya, kemudian ditimpa bencana apa ya? Ditimpa bencana banjir, semua makhluk di daratan mati. Kecuali yang di lautan karena hidup di air, mereka tidak mati. Tapi makhluk-makhluk yang hidup di darat, mereka mati kecuali yang diselamatkan Allah melalui perahunya Nabi Nuh. Sampai-sampai putranya Nabi Nuh sendiri ada satu yang tidak selamat dan istrinya. Tapi anak-anak yang lain selamat. Nah ini anak-anak Nabi Nuh yang selamat, yang taat kepada ayahnya, kemudian mereka
beserta rombongan yang diselamatkan, yang taat kepada Allah dengan mengikuti Nabi Nuh, mereka berpencar melanjutkan kehidupan. Ada yang ke timur, ke utara, ke selatan, ke barat. Mereka hidup beranak pinak terus seiring perjalanan waktu dan dipengaruhi oleh iklim tentunya di sini, maka menjadikan manusia bentuknya tidak sama persis dengan bapaknya dulu Nabi Adam. Konon ceritanya Nabi Adam dulu tingginya sampai 30 hasta. Kalau sehasta itu tangan di apanya di jembrengaken sih apa bahasa Indonesia ya. Tangannya itu yang kanan ke kanan kiri-kiri itu direntangkan itu 1 hasta itu konon katanya sampai 30 hasta. Berarti kalau 1 hasta itu lebih dari 1 meter, ya kira-kira Nabi Adam tingginya lebih dari 30 meter. Tapi keturunannya sampai sekarang kemudian mengalami penyusutan sesuai diterangkan juga oleh Allah bahwa manusia pada akhir zaman nanti akan mengalami kondisi yang semakin lemah pada akhirnya pada masa Rasulullah SAW umatnya adalah umat yang paling lemah secara fisik dibandingkan umat nabi-nabi terdahulu. Tetapi dari kelemahan ini Allah juga mengutamakan atau melebihkan umat Nabi Muhammad dibandingkan umat-umat nabi yang terdahulu. Nah, kondisi kita orang Indonesia pada umumnya ternyata kalau kalian mengamati bentuk tubuhnya lebih kecil daripada orang-orang Eropa atau Afrika. Nah, ini mungkin juga dipengaruhi oleh faktor alam sekitar. Ya. Nah, tetapi walaupun demikian, ini sudah menjadi sunatullah atau menjadi ketentuan Allah, hukum alam. Bahwa orang-orang yang hidup di benua Eropa memiliki karakteristik tertentu. Misalnya orangnya tinggi-tinggi, kulitnya putih, rambutnya ada yang merah, ada yang coklat dan sebagainya. Dan matanya ada yang coklat, ada yang biru. Mereka cenderung tubuhnya lebih besar dan wajahnya oval, sehingga kalau kita amati sepertinya postur tubuh paling ideal itu adalah postur tubuhnya orang-orang Eropa. Nah, kalau kita kembali menengok kita, orang Indonesia, karena kita terpapar matahari setiap saat, setiap hari ada panas, kulit kita cenderung coklat kehitaman, apalagi yang suka panasan seperti saya. Jadi tidak coklat lagi, tapi hitam gelap ya. Beda dengan kalian yang di rumah saja, tidak pernah panasan, mungkin kulitnya agak keputihan. Nah ini tentunya sudah dirancang sedemikian rupa oleh Allah bahwa anak cucunya Nabi Adam nanti akan memiliki karakteristik tertentu sesuai dengan tempat mereka dilahirkan atau sesuai dengan gen yang diturunkan oleh orang tuanya. Walaupun kita secara fisik mungkin tidak lebih bagus daripada orang-orang Eropa atau mungkin orang-orang Asia Tengah, tetapi Allah tidak akan menilai seseorang dari fisiknya. Nah, disinilah kita amati pesan khusus yang ada dalam surat ini adalah inna akramakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian indallahi di sisi Allah adalah atqakum, ketakwaan kalian semuanya. Innallaha, sesungguhnya Allah alimun, maha tahu, maha pandai, khabirun, dan maha teliti. Nah, disinilah pesan yang disampaikan Allah kepada manusia supaya meningkatkan takwanya dan tidak usah menyombongkan fisiknya, tidak usah menyombongkan kelebihan materinya, karena memang manusia diciptakan Allah beranak pinak dari Nabi Adam dan istrinya Hawa, menyebar ke seluruh penjuru dunia dengan kondisi alamnya, mereka kemudian terbentuk fisiknya menjadi punya karakter tertentu, ciri-ciri tertentu, seperti yang sudah saya sampaikan, tapi semua itu di sisi Allah tidak ada apa-apanya. Karena Allah menilai manusia dari sisi ketakwaannya. Allah maha pandai, maha tahu menilai ketakwaan seseorang dan maha teliti. Ketakwaan seseorang itu bisa diteliti. Apakah dia hanya takwa di hadapan manusia tapi di belakangnya mereka ingkar, sehingga
yang berhak menilai seseorang itu baik atau tidak, ya hanya Allah semata. Kita sebagai manusia tidak boleh menghakimi orang lain tentang ibadahnya atau ketakwaannya. Karena yang berhak menilai ketakwaan seseorang atau ibadah seseorang hanyalah Allah semata. Nah, disinilah pesan moral yang ingin disampaikan adalah dengan fakta bahwa kita manusia di seluruh dunia ini adalah sama-sama keturunannya Nabi Adam dan Hawa, maka kita sebenarnya derajatnya sama. Walaupun mungkin kulit kita berbeda, saya hitam, kalian putih, atau mungkin putihnya agak kemerah-merahan, saya hitamnya agak kecoklatan. Semua itu tidak ada keutamaan apapun karena memang sudah menjadi sunatullah Allah menciptakan manusia sesuai dengan kondisi lingkungannya. Atau mungkin orang-orang Eropa lebih pandai daripada orang-orang Asia misalnya, tapi itu tentunya kepandaian tidak dijamin oleh ras atau bangsa tertentu, tapi kepandaian bisa diperoleh dengan cara belajar. Nah, disinilah kita supaya dengan bangsa lain, dengan suku lain, dengan orang lain yang berbeda-beda, tadi sesuai dengan ketentuan Allah bahwa kita diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling mengenal, bukan untuk saling mengejek, bukan untuk saling menjatuhkan, apalagi saling bermusuhan. Makanya kalau kita amati kecenderungan-kecenderungan yang muncul, ini terutama kalau kalian membaca kisah-kisah ya, selera orang Eropa bagaimana atau selera bergaulnya bagaimana, akan didapat cerita-cerita unik. Ada satu kisah pelajar Indonesia yang ditugaskan untuk bertukar pertukaran pelajar dengan pemerintah Inggris. Ternyata anak-anak Indonesia yang kulitnya coklat kehitaman sangat disenangi atau digemari, terutama ini yang cowok-cowok dari Indonesia itu digemari oleh cewek-cewek dari Inggris yang kulitnya putih. Dan mungkin sebaliknya begitu. Cewek-cewek Indonesia yang kulitnya kehitaman mungkin juga disukai oleh orang-orang Eropa yang kulitnya putih. Jadi saling tertarik atau istilahnya eksotik ya, tidak banyak dijumpai di sekitar mereka. Makanya orang-orang Eropa suka sekali berjemur di panas matahari karena mereka jarang terpapar sinar matahari. Sementara kita yang sering kepanasan malah tidak suka berjemur di panas matahari, nanti tambah kesem. Nah, inilah keunikannya ya. Kalau ada kisah-kisah seperti kemarin itu di Bali ada seorang pemuda dari Magelang menikahi wanita dari Eropa Timur ya, yang kulitnya putih, cantik secara fisik ya, secara wajah. Mungkin akan bertanya-tanya yang dari Indonesia orangnya hitam jelek kok mau ya cewek-cewek dari Eropa. Nah, itulah keadilan Allah bahwa orang-orang Indonesia melihat orang-orang Eropa yang putih itu rasanya eksotik, unik dengan kelebihan-kelebihan mereka. Dan sebaliknya orang Eropa juga melihat orang-orang Indonesia khususnya atau orang Asia juga memiliki keunikan tertentu. Inilah nilai positifnya. Kalau orang-orang yang berbeda suku, berbeda bangsa saling mengenal untuk saling mengenali kelebihan masing-masing. Karena apa? Setiap manusia pasti akan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tidak ada orang yang hanya memiliki kelebihan dan tidak ada orang yang hanya memiliki kekurangan. Allah telah menentukan bahwa setiap manusia punya kelebihan masing-masing dan punya kekurangan masing-masing. Dengan demikian, kita harus selalu meyakini di hati kita bahwa tidak ada orang yang lebih mulia daripada orang lain hanya karena fisiknya atau hanya karena sukunya atau hanya karena bangsanya. Karena nanti di akhirat Allah hanya akan menilai seseorang dari takwanya. Dan kalau sudah dinilai takwanya, maka kesimpulannya keindahan fisik, kemudian banyaknya materi, nanti setelah kita mati,
setelah hidup di akhirat semuanya musnah, tidak ada yang dibawa mati. Kemarin ada kejadian menurut saya unik ya, salah satu artis Indonesia menyatakan bahwa ini mungkin guyonan tapi sebenarnya tidak boleh ya. Karena merasa dirinya cantik atau mungkin fisiknya lebih dari orang lain, guyonannya katanya, saya siap masuk neraka karena nanti akan ketemu dengan para artis di neraka, artis yang cantik-cantik dan mungkin ya seksi bagi yang artis cewek atau macho bagi artis yang cowok gitu. Nah ini kesalahan berpikir. Bagaimana mungkin nanti di akhirat orang akan kelihatan keindahan fisiknya karena nanti di akhirat orang akan dimunculkan sesuai dengan perilakunya ketika di dunia. Artis-artis yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng itu, kalau mereka tidak beriman dan beramal soleh, dibangkitkan dari alam kubur, tentunya akan diwujudkan sesuai dengan amal perbuatannya. Maka tidak ada lagi artis yang cantik atau ganteng. Kemudian ada orang iseng bilang, nanti saya siap masuk neraka akan ketemu artis ini, artis itu. Nah di sana sudah berubah wujud. Terus bagaimana mungkin bisa menikmati wong di sana dibakar api? Jangankan menikmati. Kalau kita mau eksperimen, tidak usah rumit-rumit ya. Kalian pegang korek api, kemudian letakkan api itu di tanganmu. Kira-kira kuat berapa menit? Saya yakin tidak akan kuat 1 menit. Bagaimana dengan nanti di neraka yang lamanya tidak berujung bagi mereka-mereka yang ditetapkan masuk neraka selama-lamanya. Nah inilah, ini fenomena sosial ya, fenomena di masyarakat kita, kadang-kadang orang bercanda dengan logika yang sesat, logika yang salah. Menggunakan hal-hal yang terkait dengan keimanan untuk guyonan. Nah, ini yang tidak boleh, karena ini bisa merusak iman. Kalau orang yang beriman kepada hari akhir, tentunya dia akan takut ketika disebutkan neraka. Dan tentunya bagi orang-orang yang beramal soleh ketika disebutkan surga, mereka akan berharap semoga kita menjadi salah satu penghuni surga. Nah, di sini bisa kita jadikan refleksi ya, bahwa fenomena sosial di tengah-tengah masyarakat kita, ya, ada orang-orang yang misalkan menyepelekan kehidupan akhirat atau membanggakan fisiknya, membanggakan keturunannya, membanggakan hartanya. Semua itu tidak akan ada artinya di hadapan Allah, karena yang paling mulia di sisi Allah hanyalah orang-orang yang bertakwa. Nah, kita lanjut kepada ini tadi dalil Quran ya. Kita lanjut kepada ini, artinya tadi sudah saya bacakan atau kalian bisa baca di buku dan sudah dipelajari secara mufradat. Untuk wakaf kita bahas minggu berikutnya ya. Tapi di sini sudah ada penjelasannya. Tinggal dibaca, saya yakin kalian bisa paham. Kita dukung lagi dalil ini dengan dalil hadis atau perkataan Nabi. Nah ini mufradatnya di buku sudah ada. Saya yakin kalian bisa mempelajarinya. Nah kita langsung masuk kepada hadis tasamu atau hadis toleransi. Di samping kita mengambil sumber dari Al-Quran, kita juga mengambil dalil pendukung yaitu dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu rafa'ahu ila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin innama yanzuru ila a'malikum wa qulubikum. Rawahu Ibnu Majah. Dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi beliau. Rafa'ahu ila nabiyyi, yang dima'arfukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yanzuru, la tidak yanzuru, melihat ila suwarikum, kepada wajahmu, rupamu, wa amwalikum, dan harta-hartamu. Walakin, akan tetapi Allah, walakin innama, sesungguhnya Allah yang zuru, melihat ila a'malikum, pada amalmu, wa qulubikum, dan kepada hatimu. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah.
Nah, ini sebagai pendukung ya. Bahwa tadi di surat Al-Hujurat ayat 13 sudah disebutkan manusia diciptakan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian beranak pinak, waktu demi waktu menjadi suku, menjadi bangsa yang besar. Tujuannya adalah untuk saling mengenal. Dan Allah mengingatkan bahwa yang paling mulia di antara manusia adalah yang paling bertakwa. Nah, ini dalil pendukungnya adalah Innallaha, sesungguhnya Allah la yang buruk, tidak melihat kepada wajahmu, kepada hartamu, akan tetapi Allah melihat kepada amal dan hatimu. Nah, ini sebagai pendukung bahwa kita tidak boleh menyombongkan diri dan harus menghargai kepada sesama manusia. Nah, saya akan kaitkan ini dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Tasamu atau toleransi bisa dibagi menjadi beberapa bagian. Satu, toleransi dengan sesama muslim. Yang kedua, toleransi dengan pemeluk agama lain. Dan yang ketiga, toleransi dengan pemerintah. Kenapa kok kita harus toleransi kepada pemerintah? Karena itu bagian dari ajaran Islam supaya taat kepada pemimpin. Kadang kita beda pendapat dengan pemimpin, tapi kita tidak boleh melawan atau mengganggu pemimpin yang sah. Maka wujud toleransi adalah kita mentaati mereka walaupun ada yang tidak cocok. Karena tidak mungkin semua keinginan kita harus diwujudkan. Satu kasus ya, contoh ya, toleransi dengan sesama muslim. Ini, kita sering menjumpai kondisi di mana antara kelompok muslim yang satu dengan kelompok muslim yang lain berbeda dalam hal-hal tertentu. Misalnya, dalam hal ibadah, ada saudara muslim yang kalau sholat subuh memakai kunut, ada yang tidak. Masing-masing pendapat mempunyai dalil. Oleh sebab itu, karena masing-masing punya dalil, kita kembalikan kepada diri kita masing-masing. Yang mau memakai kunut ya silahkan, yang tidak ya silahkan. Karena apa? Yang menilai ibadah kita adalah Allah. Kita tidak boleh menghakimi ibadahnya orang lain. Karena itu namanya melewati haknya Allah. Atau melampaui haknya Allah. Karena yang menilai amal manusia itu adalah Allah. Kita boleh meyakini bahwa pendapat kita paling benar, tapi tidak boleh menganggap pendapat orang lain salah. Benar itu untuk menguatkan apa yang kita amalkan, tapi juga tidak boleh menghakimi bahwa amal orang lain itu salah, karena masing-masing punya dasar. Makanya perbanyak wawasan supaya kita memiliki banyak ilmu sehingga tidak mudah menyalahkan amalan orang lain. Ya. Contoh itu ya, tadi masalah sholat. Kemudian masalah ini yang pernah ramai dulu ya, tentang Lebaran. Dimulai dari awal bulan Ramadan dan akhir bulan Ramadan yang akhirnya kepada hari Idul Fitri atau Idul Adha. Ini kenapa terjadi perbedaan? Karena ada perbedaan cara berpikir. Ya. Hitungan bulan Hijriah itu menggunakan peredaran bulan. Sementara kalau kita umumnya menggunakan untuk hitungan hari-hari biasa menggunakan tahun Samsiah atau Masehi. Itu ada sedikit perbedaan ya jumlah harinya. Nah, masalahnya kalau terkait dengan puasa Ramadan kita menggunakan bulan Komariah dengan mengamati bulan. Nah, di sini ada ukuran yang berbeda yang digunakan oleh masing-masing kelompok orang. Ada yang mengamati bulan sudah nampak atau keadaannya sudah ada tapi belum nampak, itu sudah diakui. Ada yang menganggap kalau belum kelihatan belum bisa dianggap sebagai masuk hari ke-1 bulan Ramadan. Sehingga kadang karena perbedaan cara ukurnya ini, kelompok A menghitung bulan Ramadan pada hari Senin, kelompok lainnya hari Selasa misalnya. Kemudian konsekuensinya nanti akhir Ramadan juga misalnya satu hari Jumat, satu hari Sabtu. Terjadilah perbedaan hari raya
Idul Fitri misalnya, atau hari raya Idul Adha. Nah ini di kelompok grassroots atau akar rumput atau orang awam biasanya terjadi perdebatan. Masing-masing mengklaim bahwa kelompoknya yang paling benar. Tapi kalau orang yang pintar sudah mempelajari tentang ilmu falak, banyak membaca referensi-referensi tentang ilmu falak ini, mereka akan memaklumi perbedaan itu. Dan kalau sudah berbeda, tinggal kita ikut yang mana? Ya kita ikut ulama yang kita ikuti. Nah nanti kita akan bicarakan tentang bagaimana kita toleransi dengan pemerintah. Nah ulama yang kita ikuti tentunya dia yang harus bertanggung jawab karena dia sebagai pemimpin umat. Kalau salah, oh kita manut pemimpinnya yang nanggung dosanya adalah pemimpinnya. Maka kita tinggal sami'na wa ata'na saja. Saya dengarkan, saya ikuti sesuai dengan pemimpin saya dalam hal agama. Tentunya pemimpin-pemimpin agama itu banyak dan orang punya kecenderungan-kecenderungan tertentu. Ada yang suka dengan pemimpin agama yang A, ada yang B, ada yang C. Dan ini juga mungkin terkait dengan sentimen organisasi biasanya. Tapi jadilah orang yang toleran, jangan fanatik. Nah, di sini tadi saya sampaikan ada toleransi dengan pemerintah. Ini terkait dengan penetapan hari raya misalnya. Kalau pemerintah menetapkan berdasarkan hasil musyawarah para ahli di bidangnya dan mengundang beberapa tokoh agama dari golongan tertentu yang mungkin diakui kapasitasnya dan diputuskan kemudian ya sebaiknya kita toleransi, tasamuh dengan kita ikuti. Tapi seumpama kita tidak mau mengerti, ya boleh-boleh saja, tetapi jangan menunjukkan perlawanan kepada pemerintah. Karena pemerintah sudah memfasilitasi umat Islam di Indonesia karena sebagai umat Islam terbesar di dunia atau umat Islam mayoritas di Indonesia. Jadi di sini pemerintah sifatnya memfasilitasi. Seandainya ada ketidakcocokan, ya boleh-boleh saja karena tidak mungkin semua orang cocok dengan pemerintah. Dan ini biasanya terkait dengan pemilu biasanya atau pilpres. Kalau pendukung presiden yang kalah biasanya tidak suka dengan presiden terpilih. Nah, di sini kita belajar untuk legowo, berbesar hati. Kalau misalkan pilihan kita tidak jadi, ya mungkin belum takdirnya. Tapi jangan terus kita melawan atau ikut-ikutan dengan politisi yang ingin merebut kekuasaan dengan cara yang tidak sah. Selalu membuat gaduh pemerintah, membuat gaduh masyarakat, membuat gaduh negara dengan melakukan provokasi untuk melawan pemerintah. Ini yang tidak boleh. Kita harus menjaga toleransi dengan pemerintah karena mereka sah secara hukum terpilih menjadi penguasa, ya kita ikuti selama itu tidak bertentangan dengan ajaran agama. Gitu ya anak-anak sekalian ya. Habis? Ya. Ya. Inilah pesan saya terkait dengan materi ini. Kita menjaga toleransi dengan sesama muslim yang beda golongan dengan pemerintah, dan satu lagi toleransi dengan non muslim. Ya. Kita kadang di sini beda pendapat tentang sebatas mana sih toleransi dengan sesama muslim. Intinya begini, coba kalian bayangkan bahwa kalian punya teman beda agama, setiap hari bergaul dengan mereka, saling membantu, saling menolong, saling membutuhkan. Ketika itu sudah nyata kita bergaul dengan mereka, kita akan menemukan bahwa mereka pun punya sisi baik. Mereka juga punya sisi kekurangan. Seperti kita juga, kita punya kelebihan, punya kekurangan. Nah, sebagai sesama manusia, ada toleransi kemanusiaan atau basyariah. Jadi kita menganggap mereka adalah saudara kita dari sisi kemanusiaan walaupun beda keyakinan. Maka kita menghargai ibadah mereka, keyakinan mereka tanpa mencela. Karena apa? Kita tidak tahu apakah kita yang suka mencela ini juga nantinya akan selamat di akhirat, kan juga belum tentu. Maka kita menggunakan pendekatan tasawuf atau pendekatan disiplin ilmu yang lebih mengutamakan akhlak kita kepada Allah dan sesama, tidak mengutamakan kulitnya. Jadi hanya mengamati dari sisi kulitnya saja, tapi kita utamakan menggunakan pendekatan akhlak. Dengan sesama muslim kita juga memperlakukan mereka dengan akhlak yang baik, dengan non muslim juga kita memperlakukan mereka dengan akhlak yang baik. Nanti kebaikan itu akan kembali kepada kita semua.
Itu saja anak-anak sekalian, untuk pertemuan hari ini kita membahas tentang toleransi. Minggu depan kita lanjutkan dengan membahas hukum bacaan wakaf. Tetapi sebelumnya saya menganjurkan kalian untuk tidak lupa belajar ilmu tajwid kepada orang-orang yang mumpuni di sekitar kalian, bisa orang tua kalian, ustadz di musola, di masjid, supaya menambah wawasan tentang ilmu tajwid. Dan tugasnya selama 1 minggu ini, apa yang sudah dicontohkan di buku paket tentang hukum bacaan wakaf, disalin kembali di buku tulis, difoto, kemudian dikirimkan ke nomor WA saya. Dan ingat, nanti setelah jam ke-3, kita lanjutkan dengan ulangan harian yang sudah saya sampaikan semalam rangkumannya. Itu ya anak sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga kita dijaga oleh Allah, selalu sehat, bisa mengikuti pelajaran ini dengan baik, terhindar dari segala mara bahaya, terutama virus yang sedang melanda di dunia ini. Akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rangkum